Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Aina Mulyawati dari SMA Negeri 1 Cilegon. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Sig-in kedua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sudah masuk, Ibu? Waalaikumsalam. Ya, Tadi ya. Ya, baik, silakan dimulai. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Baik. Nah, pagi-pagi harus semangat, ya. Hari ini tanggal 13 November, ya, 2023. Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Yang tidak hadir untuk kelas 11 Saintek 2, siapa? Oh, Zahwa dispen. Satu orang dispen ya. Baik, tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Minggu kemarin kan kita telah mempelajari mengenai zat-zat makanan, ya. Nah, coba kalian makan makanan nggak setiap hari? Apa ada yang enggak? Diet. Coba kalian makan makanan setiap hari, ya. Kalau kalian tidak makan makanan, apa yang terjadi pada tubuh kalian? Selain kelaparan, lemes. Berarti tidak ada sumber energi. Karena tidak ada makanan yang masuk. Coba, kemanakah makanan yang kalian punya dan kalian telan? Kemana? Mulut, yes. Usus. Coba Fauzan kemana? Ke kerongkongan, katanya makanan yang ditelan ke kerongkongan dulu. Masuk pertama kali melalui apa? Ya, terus kemana makanan yang telah kalian cerna? Tadi ke mulut, katanya. Terus Revo ke lambung. Nah, berarti makanan yang kalian cerna, ya, makanan yang telah kalian makan dan kalian punya, masuk kemana? Saluran pencernaan, Bu. Ya, kasih tepuk tangan buat Akbar dan kalian semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengadakan kesepakatan pembelajaran. Ya, kalian harus on time. Ya, tadi pada tepat waktu, datangnya tepat waktu. Ya, harus on time dalam mengerjakan tugas. Terus kalian harus fokus. Ya, harus konsentrasi. Ada teamwork, ada kerjasama anggota kelompok. Selain itu, kalian juga aktif. Jangan diem aja. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest, di mana pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sudah siap? Siap. Nah, sudah selesai ya waktu untuk pretest. Hari ini ya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis struktur anatomi dan fungsi dari organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. Selain itu juga peserta didik dapat menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan.
Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada anak yang sedang makan. Makan aja dia ceria anak-anak ya. Nah, pertama makanan masuk kemana tuh? Ya, bagus ya, masuk ke dalam mulut. Nah, menurut kalian itu makanannya sehat nggak tuh yang ada di apa? Sehat. Ada apanya? Ada protein. Ya, karbohidratnya ada. Ibu akan memberikan video mengenai sistem pencernaan makanan. Silakan kalian amati ya. Bagaimana proses pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus? Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Pencernaan makanan dimulai ketika makanan masuk ke rongga mulut, di mana terjadi proses pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin yang mengubah amilum menjadi disakarida. Selanjutnya, makanan akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di esofagus terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh getah-getah lambung. Ada beberapa macam getah lambung, diantaranya asam lambung atau asam klorida yang membunuh kuman, lalu merubah makanan menjadi bubur kim dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton dan juga enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya dari lambung, makanan akan bergerak masuk ke dalam usus halus yang terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di dalam duodenum terjadi proses pencernaan secara kimiawi oleh berbagai jenis enzim yang disekresi oleh kantung empedu, pankreas, dan disekresi oleh duodenum itu sendiri. Getah empedu berfungsi mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Enzim-enzim pankreas ada amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, lipase memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin memecah protein menjadi asam amino, dan NaHCO3 yang menetralkan bubur kim yang asam. Lalu enzim yang disekresi duodenum itu sendiri ada amilase yang memecah karbohidrat, lipase memecah emulsi lemak, erepsin memecah protein, dan enterokinase yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Nah, seluruh proses pencernaan secara enzimatis tersebut berlangsung hingga sampai ke bagian jejunum, hingga akhirnya di bagian ileum, sari-sari makanan hasil pencernaan akan diserap lalu dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sisa pencernaan atau ampas makanan kemudian masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar atau kolon terjadi pengaturan kadar air, pembusukan ampas makanan, dan pembentukan vitamin K yang dibantu oleh bakteri. Nah, feses yang sudah selesai diproses akan ditampung di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui lubang anus. Gimana? Sudah paham kan? Bagaimana? Sudah kalian menyimak ya tadi? Siapa yang mau menjelaskan apa yang terjadi di dalam mulut? Nama saya Rafai Fasila, saya dari kelompok 1. Tadi kan Ibu bertanya apa sih proses pencernaan yang terjadi pada mulut setelah saya menonton video tadi. Nah, tadi yang sudah saya simak di video tadi itu, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan dibantu oleh pencernaan kimiawi oleh enzim petialin yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa atau maltosa. Ya, kasih tepuk tangan buat Rafeva. Dapat poin ya, Rafeva, karena telah menjawab pertanyaan. Ya, sekarang kan kalian sudah punya kelompok biologi tuh. Silakan ya duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Ibu akan bagi LKPD ya, LKPD-nya kerjakan secara berkelompok. Lalu kalian bisa baca petunjuk yang ada di dalam LKPD ya.
perwakilan dari kelompok yang akan maju. Ibu tunjuk apa mau menawarkan diri? Beda loh nilai yang ditunjuk sama yang menawarkan diri. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan Rani. Silakan perhatikan temannya ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalian bisa menanggapi, bertanya ya atau memberikan saran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari teman saya yaitu Fiswatul Jannah. saya sendiri yaitu Rafai Fasila. Saya Salwa Firmania Ramadhani. Fauzan Ansori. Saya Intan Ayu. Untuk soal nomor 1, berilah nama bagian-bagian organ pencernaan sesuai dengan nomor pada gambar. Untuk yang pertama, ada mulut, yang kedua kerongkongan atau disebut esofagus, yang ketiga ada lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan terakhir yaitu anus. Untuk soal yang kedua, makanan pada saat di mulut, lambung, dan usus halus mengalami pemecahan molekul zat makanan. Coba Anda uraikan proses pencernaan molekul zat makanan yang terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang mulut. Mulut terjadi pencernaan mekanik menggunakan gigi dan lidah dan terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim etalin yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Dilanjutkan oleh pencernaan pada saat di lambung, yaitu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan menggunakan dinding lambung. Pencernaan kimiawi dilakukan atau dibantu dengan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, renin yang mengubah protein susu menjadi kasein, dan HCl atau asam lambung yang fungsinya untuk membunuh bakteri. Lalu selanjutnya, proses pencernaan pada usus halus itu proses pencernaannya terjadi secara kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan usus halus. Enzimnya adalah sebagai berikut. Ada enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, yang kedua ada enzim amilase yang mengubah amino menjadi glukosa, dan yang ketiga ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk nomor 3, lengkapi tabel di bawah ini. Untuk yang pertama, enzim ketialin. Sumber sekresinya yaitu usus halus dan peranannya itu zat tepung menjadi maltosa. Yang kedua ada enzim pepsin, sumber sekresinya yaitu lambung dan peranannya itu mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim lipase, sumber sekresinya yaitu usus halus dan peranannya itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Dilanjut, enzim tripsin itu sumber sekresinya adalah usus halus dan peranannya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin sumber sekresinya adalah lambung, peranannya adalah mengkoagulasi protein susu. Nomor 4, pada jam istirahat, Andi bersama teman-temannya memakan bekal makanan dengan bercerita ke kegiatan sekolahnya. Namun tiba-tiba Andi tersedak. Menurut pendapatmu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawaban dari kami, karena makanan masuk ke jalur yang sama, yaitu jaluran pernapasan, karena yang seharusnya makanan menuju saluran pencernaan biasanya dapat disebabkan karena makanan terburu-buru, posisi makan kurang tepat, makanan sambil mengobrol. Mungkin itu jawaban yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang berbeda atau ada yang ingin menambahkan pendapat dari kelompok lain? Coba perkenalkan, berdiri boleh, perkenalkan nama dan kelompok. Perkenalkan, saya Basata Siregar dari kelompok 5. Izin menambahkan untuk yang nomor 4. Tadi kan ada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Itu saat Andi berbicara, saluran pernapasan atau tenggorokan terbuka dan pencernaan menutup, sehingga makanan masuk ke tenggorokan yang menyebabkan penyumbatan pernapasan dan menyebabkan dirinya Andi tersedak. Ya, kasih tepuk tangan buat Basanta dari kelompok 5. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin dari kelompok 4, izin menambahkan untuk soal yang nomor 2. Jadi ketika makanan masuk ke dalam mulut, itu kan akan terjadinya proses pencernaan makanan secara kimiawi ya, yaitu oleh enzim amilase atau petialin. Nah, ketika enzim amilase tersebut itu akan ikut juga ke dalam lambung. Nah,
Enzim amilase yang terbawa dalam saliva itu akan masuk ke lambung bersamaan dengan bolus. Kemudian di lambung itu ternyata tidak memproduksi enzim yang untuk pencernaan karbohidrat. Jadi cukup itu saja yang bisa saya tambahkan. Ya, kasih tepuk tangan buat Diana. Bagus ya. Di lambung tadi ada enzim apa saja? Pepsin, renin, ya lipase. Nah, dan di lambung itu ada yang namanya asam lambung. Tadi benar kata Diana. Jadi di mulut pertama itu kan terdapat yang namanya enzim amilase, memecah mal menjadi glukosa disakarida. Tetap nanti dari mulut itu enzim amilase masukkan melewati kelongkongan, terus masuk ke dalam lambung. Nah, makanya di lambung itu ada mengandung enzim amilase yang dibawa dari saliva air liur. Itu ya. Setelah Mbak Santa, Diana tadi mendapatkan nilai, Mbak Santa dan Diana, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Silakan boleh ditutup. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di LKPD ada tahapan 4, yaitu setelah kalian diskusi ya, tadi sudah pretest. Nah, kita akan bermain kartu, mencari kartu pasangan. Ya. Namanya make. Sebelumnya pernah menggunakan make? Belum pernah ya? Belum pernah di pelajaran biologi menggunakan metode make ya. Jadi nanti Ibu akan sediakan kartu ini. Kartunya di sini berupa jawaban. Ada satu kartu berupa jawaban dan satu kartunya berupa soal. Ya, ada soal dan ada jawaban. Jadi nanti masing-masing dari kalian ini akan Ibu bagikan satu-satu. Nanti kalian mencari, kalau kalian misalkan akan mendapatkan jawaban, akan harus cari soalnya ada di mana. Ya. Soalnya ada di mana? Boleh silakan kalian cari. Nanti kalian boleh maju ya. Silakan majunya boleh langsung diambil. Silakan maju, langsung diambil ya. Jangan dipilih, langsung kalau diambil langsung. Tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh pilih-pilih, harus satu. Tidak boleh melihat buku ya. Saya di Sotul Jana, saya Cynthia Putri Lestari. Kita yang ngedapetin kartu pertama yang Kalau yang udah cepat ketemu, nemuin silakan. soal dan jawabannya. Ini untuk soalnya jadi soalnya gerakan otot yang terjadi secara berulang-ulang di dinding saluran pencernaan untuk membantu mendorong makanan dari mulut hingga ke anus. Gerakan ini penting dalam proses pencernaan karena membantu menghancurkan makanan dan mempermudah penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Selain itu, gerakan ini juga membantu membuang sisa-sisa makanan yang tidak tercerna melalui anus. Gerakan tersebut bisa dilihat pada gambar. Jadi jawabannya peristaltik ini. Dilihatin. Ini gambarnya. Nah, Perkenalkan, nama saya Nasya Aulia Husna. Jadi saya di sini mendapatkan soal, yaitu organ ini terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung, merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan, menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Organ tersebut dapat dilihat pada gambar. Organ yang dimaksud adalah... Nama saya Nabila Nur Aliza, jadi jawaban dari soal yang diberi Nasya adalah pankreas. coba. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Mewengkang. Jadi saya mendapatkan soal tadi yaitu Niswa. usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Cynthia Proses penyerapan sama bahan Niswa. makanan terjadi di bagian
Nama saya Isa Ibnu Diwan, jadi jawabannya Terus yang adalah kedua siapa? jejunum dan ileum. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Saumalia. Jadi di sini saya mendapatkan soal enzim yang berperan mengubah pepton menjadi asam amino, yaitu Perkenalkan, nama saya Nazona Ramin. Di sini saya mendapatkan jawaban dari enzim yang merubah pepton menjadi asam amino, yaitu enzim erepsin. Halo. Jadi di sini saya mendapatkan pertanyaan, yaitu bioproses yang terjadi di organ X adalah Dan saya Salma Firmania mendapatkan jawaban yaitu absorpsi air dan pembusukan makanan. Halo, perkenalkan nama saya Akbar. Saya mendapatkan pertanyaan menyimpan makanan selama 2-5 jam, memproduksi kimus dan mendorongnya ke duodenum dengan gerakan peristaltik, mencerna protein, lemak, dan karbohidrat merupakan fungsi dari. jawabannya adalah lambung. Makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan, tetapi dalam organ tertentu makanan tidak mengalami pencernaan baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah. Jawabannya adalah esofagus. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, baik, kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan penghargaan tadi ke kelompok yang tercepat dalam waktu beberapa menit tadi mencocokkan kartu. Ibu panggil ya. Terima kasih, Bu. Geser. Terima kasih, Bu. Salat terus. Waktunya tepat buat tepuk tangan. Ibu akan kirim link, tuliskan ya, diketik di situ, ada tanda plus. Kalian buka link yang Ibu kirimkan, buatlah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sudah semua? Ya, sudah semua memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ibu bacakan salah satunya ya. Dari kelompok 5, hari ini kami belajar mengenai sistem pencernaan manusia, organ-organ pencernaan, enzim pencernaan, dan mengetahui penyebab katanya ada terjadinya tersedak. Anak-anak, Ibu akan memberikan refleksi ya dari pembelajaran hari ini. Jadi kalian bisa ditulis di sini. Di sini ada pertanyaan, bisa kalian tulis ya hasil refleksi hari ini. Anak-anak, sudah? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan post test ya. Sudah ya, sudah diakhiri oleh Ibu. Nanti terlihat itu yang pertama Najwa, Rizky, dan yang ketiga Iren ya. Hasil
pembelajaran hari ini sudah selesai ya mengenai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kalian pelajari untuk materi berikutnya mengenai gangguan pada sistem pencernaan makanan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.